bagaimana ku ada berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sungguh besar, memberi kami waktu untuk berdoa, untuk belajar kebenaran firman Allah yang kami tahu memberkati hidup kami, sehingga hidup kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan, dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mulaikan kegiatan pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita berkumpul kembali untuk belajar firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan ini. Kita masih dalam judul besar, belajar dari 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Dan tokoh berikutnya yang hendak kita pelajari adalah Ribka. Setelah kita belajar beberapa seri sebelumnya dari kaum pria, perwakilan dari kaum pria, Habel, Henok, Ham, dan sekarang kita, dan Yakub kemarin, kita mau kembali sedikit, lalu kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Ribka. Saya beri judul Ribka, perempuan hebat, ibu yang bergumul. Dia adalah seorang perempuan yang hebat dan dia adalah seorang ibu yang bergumul. Kita bertolak dari Kejadian pasal 24. Ceritanya di Kejadian 24, Abraham sudah tua dan ingin mencari istri untuk Ishak. Ini bukan sekedar satu upaya mencari menantu yang remeh, atau jangan bilang yang remeh, yang biasa, bukan. Ini adalah upaya yang pertama sangat-sangat rohani. Karena perhatikan baik-baik, Ishak adalah anak perjanjian. Dari sebuah perjanjian rohani yang mengikat Abraham sampai keturunannya. Dan Ishak adalah anak perjanjian dari sebuah perjanjian yang sangat hebat. Yang sangat hebat, yang tidak pernah diberikan kepada orang lain di dalam Alkitab kecuali Abraham dan nanti keturunannya. Jadi posisi anak mantu Abraham, istri dari Ishak, ini bukan sekedar pewaris satu pencapaian jasmani, tetapi akan mendampingi Ishak dalam sebuah rencana Tuhan yang besar dan sifatnya rohani.
dari Ishaklah dan keturunannya anak perjanjian akan datang keselamatan yang akan dibawa oleh Kristus. Jadi ini kegiatan mencari menantu ini bukan sesuatu yang biasa, tapi jauh melebihi standar-standar kita manusia. Abraham mengutus hamba yang paling dipercaya di ayat 2 Kejadian 24 dalam Targum Yonatan. Targum itu buku karangan para rabi Yahudi, disebut nama hamba itu adalah Eliezer. Eliezer ini di kisah-kisah sebelumnya sudah sempat disebut oleh Abraham, orang Damsyik. Hei Eliezer, tolong cari dengan sumpah, cari yang nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, cari yang tepat. Berangkatlah Eliezer, berangkatlah hamba itu. Ayat 10, dia menuju ke Aram Mesopotamia, ke kota Nahor. Dia suruh berhenti unta-unta, ayat 11, di luar kota di suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ayat 12 dia berdoa, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, supaya dari perempuan-perempuan yang nanti akan ketemu saya ini ada satu yang akan menjadi istri Ishak. Lalu Eliezer dalam doa itu memberi sebuah permohonan, minta tanda kepada Tuhan. Perempuan yang akan nanti jadian sama Ishak harus yang, nah ini dia, harus yang ayat 14. Kalau perempuan itu, anak gadis itu datang, lalu saya akan tes, saya minta tolong miringkan buyungmu. Buyung itu kayak sekarang ember yang isi air. Tolong miringkan, aku mau minum sedikit. Aku mau minum. Dan Tuhan, kalau yang akan jadi dengan Ishak itu, dia jawabnya begini, ya silakan minum, tapi habis itu juga saya akan kasih minum sekalian dengan unta-untamu. Nah, pelan-pelan kita belajar di sini. Saudara, sumur zaman itu bukan kayak ketong. Sekarang di sekolah Alkitab Kalvari, anak-anak dong jadi manja. So tidak timba sumur dalam-dalam. Kok itu sumur di SAC ini tinggal ambil begini. So, yang bikin dalam itu sumur cuma karena itu sumur di atas ada beton. Tapi kalau itu beton tidak ada, tinggal jongkok sedikit ambil. Sumur di Aram Mesopotamia itu besar sekali, tapi ada tutupnya. Itu masuk ke dalam, saya tidak tahu berapa meter ke dalam, itu ada jalannya, tangga turun sampai ke dalam. Jadi capek saudara, bisa dibayangkan anak-anak gadis zaman itu berotot semua kakinya karena harus naik turun tangga untuk timba air. Dan buyung yang dipakai bukan buyung plastik, ini tanah liat, jadi berat, sudah buyungnya berat, isi airnya berat. Yang lebih parah adalah siapa yang mau bersedia kasih minum orang sekalian unta. Saya baca tadi sebelum ke sini, unta itu satu kali minum bisa 200 liter. Bahkan ada yang melihat kecepatan unta 100 liter per 10 menit dia minum. Guluk, 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 100 liter, 200 liter. Saudara-saudara, nona-nona mana yang mau capek begini dengan orang asing zaman sekarang, apalagi kalau dia dari rumah pakai lipstick, pakai foundation, mau kasih minum, mau bakar keringat, dia bilang sabar dulu, ini foundation mahal lah berasa, lu mau suruh-suruh beta. Tapi ini yang diminta secara rohani oleh hamba Abraham, perempuan yang akan jadian dengan Ishak, dia harus punya kualitas ini. Nah, kemudian saudara-saudara, belum selesai dia berdoa, ayat 15, sebelum ia selesai berkata, tadi kan dia doa tuh, belum kelar, datanglah Ribka. Buyungnya dibawa di atas bahunya. 16, perhatikan ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.
Jadi secara fisik sudah terlihat cantik, perawan. Secara jasmani supas. Tapi tidak cukup untuk rencana Tuhan. Masih ada seterusnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat 18, jawabnya, minumlah Tuan. Segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya, diberinya ia minum. Ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu, juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Perhatikan ayat 20, saudara. Segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Perhatikan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Ayat 22 bilang, setelah unta-unta itu puas minum. Berapa unta sih? 10. Kalau ayat 10 bilang ada 10 unta. Kali 200 liter. Berapa? 2000 ya? 10 kali 200, 2000 liter. Setengah tangki air yang biasa kita pesan. Ada di tangki air itu ada yang 3000, ada yang 5000. Satu nona. Anak-anak sekolah Alkitab. So sampai situ kok. Apa yang kita pelajari dari sini, saudara? Ribka adalah perempuan dengan karakter yang hebat. Ribka adalah perempuan dengan karakter sikap hati yang sungguh-sungguh hebat. Dia sonde malas-malas turun di sumur, berlari, saudara-saudara. Ini kualitas. Nah, bapak-bapak bilang, dengar itu perempuan, harus begitu, harus hebat. Saudara, saya mau bawa kita kepada perenungan yang lebih luas. Bahwa Ribka ini belajar dari kehidupan Ribka bukan sekedar perempuan belajar bagaimana menjadi hebat. Tetapi ingat, Alkitab selalu mengumpamakan, dengar Bapak ini, jangan salah paham. Selalu mengumpamakan gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Kristus mempelai pria, gereja mempelai perempuan. Saya tidak mau bilang Ishak itu Yesus, lalu Ribka itu gereja. Itu namanya gaya tafsir alegori. Saya tidak pakai itu. Tapi saya cuma mau pakai ini. Alkitab berulang-ulang bilang kita adalah mempelainya Kristus. Kristus mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan. Bagaimana dengan kualitas hidup kita? Sudahkah kita punya karakter-karakter yang layak disandingkan dengan Tuhan? Dan kalau kita pelajari dari kisah Ribka, dia punya karakter kerendahan hati, kerelaan berkorban, kerelaan bekerja, kerelaan berjuang untuk kebaikan. Maka ini bukan menjadi pelajaran hanya untuk kaum wanita saja, tetapi kita sebagai mempelai-mempelainya Kristus, sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membangun diri yang berkualitas di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Kenapa, saudara? Karena dengan kualitas ini Ribka mampu ada dalam rencana Tuhan. Saya kasih pemikiran. Misalnya begitu ini hamba minta minum air, dia cuma kasih 1 gelas, habis itu dia cuek, maka Ribka tidak masuk dalam rencana Allah. Gagal dia lewat kesempatan itu. Mungkin ada orang lain, kita tidak pernah tahu. Tapi yang terjadi kan Ribka yang muncul. Tapi seandainya saat itu dia tidak siap, pada kesempatan itu dia tidak siap, pada kesempatan itu karakternya belum jadi, gagal rencana Tuhan yang besar. Saudara, saya terlalu yakin untuk saya dan saudara, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Kesan ada yang amin. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya banyak kebaikan yang akan siap dia berikan kepada kita. Dan kita itu akan masuk dalam alur cerita kehebatan kuasa Allah, kehebatan karya Allah. Dimanapun kita pergi dan berada, lebih khusus di rumah tangga dan kehidupan kita sehari-hari. Yang percaya katakan amin.
Tapi begitu rencana itu menuntut karakter kita harus punya, kita harus berikan, harus siap secara intelektual, secara moralitas, secara kesiapan hati, secara penurutan kepada Kristus, banyak hal. Dan kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Begitu waktunya Tuhan datang, kita sudah siap. Haleluya. Oh, Ribka ini ada di titik ini bukan sehari 2 hari persiapannya, saudara. Pasti di rumah dia sudah berlatih, dia sudah terlatih, dia sudah dibimbing, dia mau belajar, dia mau diajar, dan terus menerus. Sehingga tercipta satu karakter. Menjadi anak Tuhan itu, saudara, yang paling sulit adalah mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Karena ini tidak mungkin semudah membalik telapak tangan. Perlu proses. Saya sering bilang di anak-anak sekolah kitab, apa adanya saya sekarang, bukan karena tahun lalu, bukan karena minggu lalu. Apa adanya Bapak Gembala, bukan karena kemarin dulu, tetapi setelah berpuluh-puluh tahun berproses. Maukah saudara diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkualitas? Ribka menjadi perempuan yang hebat, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah hamba itu melihat sesuai dengan doanya dan doanya sudah dijawab, langsung hamba itu lamar. Bapak Ibu bisa baca sendiri di cerita di ayat-ayat selanjutnya, dan kemudian yang diharapkan pun terjadi ketika Ishak bertemu dengan Ribka. Ayat 67, Ishak mencintainya dan mereka pun menikah. Ada dalam rencana Tuhan. Haleluya. Ini bagian pertama. Bagian pertama, Ribka seperti cerita dongeng princess. Ya, seperti cerita dongeng. Yang sebenarnya tutup sudah di sini. Pernah dengar cerita dongeng Putri Salju atau apa? Setelah pangeran bertemu dengan putri, Cinderella bertemu dengan pangeran, lalu tutup. Dan mereka pun hidup berbahagia selama-lamanya. Happily ever after. The end. Habis cerita. Sayangnya, saudara, Alkitab bukan dongeng. Alkitab adalah kisah-kisah yang berpijak kepada kenyataan hidup. Sehingga cerita dari Ribka, si putri, si perempuan yang hebat itu, tidak berhenti di pasal 24 ayat 67. Sudah ketemu pangeran dan hidup bahagia selamanya. Tidak. Amin. Puji Tuhan, saya berharap kita semua telah belajar banyak pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak.